Fattahu ya'lim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih surat Yunus ayat 104. Dan ini babnya udah beda, nggak seperti kemarin terkait dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan tetapi sekarang tentang bagaimana dakwah Islamiyah. Dakwah itu harus sesuai dengan tata cara syariat agama. Karena banyak sekarang itu dakwah sembarangan saja. Nah, ini diantara ayat-ayat dakwah Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, ya, ayyuhan nas. Ini umum loh ya. Sifatnya umum. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina kafaru berarti khusus untuk orang-orang kafir. Akan tetapi kalau qul ya ayyuhan nas ini umum. Pada saat itu adalah penduduk Mekah itu kan tidak hanya umat Islam saja, orang kafir segala macam umum. Katakanlah Muhammad ya ayyuhan nas, hai manusia, yaitu di sini ahli Makkah, yaitu penduduk Mekah pada saat itu. Tapi perlu diketahui beda ya penduduk Mekah sama Madinah itu. Karena kalau Makkah itu adalah selain para sahabat yang beriman kepada Rasul, yaitu orang-orang musyrik, menyembah berhala, belum punya agama orang penduduk Mekah itu. Kalau penduduk Madinah kan udah punya agama. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang penduduk Madinah itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Rasul yang diperintahkan oleh Allah? In kuntum fi syakkim min dini. Jika kamu itu masih ada keraguan-raguan atas agamaku, ya. Jadi Rasul menyebarkan syariat Allah melalui agama Islam, agama yang berserah diri kepada Allah. Jika kalian itu masih meragukan tentang agamaku, kata Rasul, ragu apa? Innahu haq, ya. Kalau kamu meragukan kebenaran agamaku Islam itu, fala'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Fala'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidak menyembah sebagaimana apa yang kamu sembah. Fala'budul ladzi, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah min dunillah, dari selain Allah. Apa yang disembah orang-orang Makkah pada saat itu? Yaitu wahwal asnam, yaitu patung berhala-berhala yang disembah oleh penduduk Mekah. Tetapi kata Rasulullah, walakin a'budullah, akan tetapi yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi yatawaffakum, yang telah mematikan kalian semua. Ayak bidu arwahakum, yaitu yang menyabut roh kalian semua. Hai penduduk Mekah, hai manusia, aku tidak menyembah jika kalian itu meragukan tentang kebenaran agamaku Islam. Ketahuilah bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, akan tetapi aku menyembah hanya kepada Allah yang telah mewafatkan kalian. Wa umirtu, yang kedua yang diperintahkan, wawunya wawu ataf ay waqul. Katakanlah ya Muhammad, umirtu, aku diutus an aku minal mu'minin, agar supaya aku termasuk orang-orang yang beriman. Wa an akim wajhaka. Nah, wawunya wawu ataf lagi. Ay wakilali, dan aku diperintah oleh Allah an akim wajhaka lid-dini hanifa, yaitu untuk menghadap, untuk apa? Masuk ke dalam agama ini hanifa, dengan tulus ikhlas, ya. Jadi maksudnya aku diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam ini dengan tulus ikhlas. Jadi kita beragama itu harus tulus dan ikhlas. Kalau kita cuma ikut-ikutan saja ya repot. Itu adalah Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan agar supaya Rasulullah itu menyampaikan kepada umat manusia pada saat itu adalah penduduk Mekah. Nah, wala takunanna minal musyrikin. Kalau yang atas tadi wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan agar aku menjadi termasuk orang-orang yang beriman. Lah yang kedua ini, ayat yang kedua, wala takunanna, dan janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang musyrik. Aku diperintahkan tidak
menjadi bagian daripada kalian yang musyrik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman lebih luasnya. Wala tad'u min dunillah, ya. Wala tad'u wala ta'budu min dunillah, dan aku juga diperintahkan oleh Allah. Wala tad'u jangan wala ta'budu, jangan kamu menyembah min dunillah, dari selain Allah. Jadi aku, kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah itu tidak boleh menyembah kepada apapun kecuali Allah. Tidak boleh menyembah dari selain Allah. Kenapa? Alasannya apa kalau nggak boleh menyembah dari selain Allah? Yaitu mala yang fauka, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu, hai Muhammad. Artinya Allah memerintahkan kepadaku agar aku hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya apa? Ya kalau kita sembah juga kan nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolong. Ya namanya berhala, namanya patung yang buat manusia. Wala yadurruk illam ta'budu, dan juga dia tidak akan bisa berbahaya jika kamu tidak menyembahnya. Maksudnya seperti itu. Fa in fa'alta, dan apa kata Allah kepadaku? Ya, bahasa bebasnya gitu. Kata Rasulullah, fa in fa'alta, dan jika kamu melakukan hal itu Muhammad, menyembah sesuatu yang dari selain Allah itu, fa innaka izam minaz zalimin, maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ayat ini terkait dengan dakwah Islamnya. Dakwah itu harus yang bijak. Dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah katakan kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah untuk menuju jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang kedua dengan nasihat yang baik. Sekarang banyak nasihat yang tidak baik. Isinya apa? Bukan mengajak orang untuk meningkatkan iman dan takwa, tapi memprovokasi. Coba, ya kalau ceramah sih masih mending, atau lagi demo, tetapi ini lagi di masjid-masjid, lagi khutbah. Khutbah itu kan syaratnya adalah wasiat takwa kan. Tapi malah banyak kan kalau musim-musim pilkada, pileg, pilpres, apa yang disampaikan itu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, wal mau'izatil hasanah. Kemudian selanjutnya wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka. Mereka ini orang-orang kafir pada saat itu. Rasul diperintahkan membantah orang kafir itu, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik pula. Orang bantah sama orang yang tidak seagama sama kita aja suruh baik, bagaimana kalau kita sama saudara seiman seagama? Ini yang harus kita sadari bersama. Ibnu Hibban pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah al-Yamani. Rasul pernah mengatakan kepada Hudzaifah al-Yamani dan para sahabat yang lain tentunya, tetapi diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwa sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian, maksudnya aku itu khawatir kepada kalian semua, hai sahabatku, hai umatku, ya, nantinya adalah yang aku khawatirkan adalah seorang laki-laki, ya, seseorang yang membaca Al-Quran sehingga terlihat kegembiraannya, artinya udah semangat baca Al-Quran luar biasa. Tapi kemudian mereka campakkan, mereka lemparkan ke punggung mereka ke belakang. Artinya apa yang dia bisa, apa yang dia ketahui dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak dilaksanakan. Apa sih ajaran Al-Quran, apa sih isi dan kandungannya Al-Quran? Hanya bisa baca, bisa hafal dan sebagainya. Berapa banyak kita seperti itu. Tetapi orang yang ahli Al-Quran tetapi akhlaknya tidak Qurani. Kalau Rasulullah, kata Siti Aisyah, istri beliau kan, bahwa akhlakuhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi apa yang diajarkan Al-Quran itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak seperti kita, ahli Al-Quran, bacanya mahir, tetapi akhlaknya nggak Qurani. Dalam hadis ini kata Rasulullah, dia menjadi benteng Islam. Nah, orang hafal Al-Quran, mahir baca Al-Quran kan menjadi benteng Islam. Tetapi kata Rasul, yang dikhawatirkan Rasul, ahli Al-Quran, tetapi ada tetapinya ini. Tetapi dia datang kepada saudaranya dengan membawa pedang dan menuduhnya dia syirik. Nah, jadi memusuhi umat Islam sendiri, ahli Al-Quran bawa pedang datang kepada tetangganya menuduhnya syirik. Ini nggak boleh.
Kemudian aku, ya, kemudian saya, maksudnya Hudzaifah Al-Yamani bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak disifati sebagai musyrik, orang yang menuduh atau orang yang dituduh?" Kata Rasulullah, orang yang menuduh. Jadi kita jangan suka menuduh orang, dia wah ini menyekutukan Allah, dia ini musyrik, dia ini sesat. Jangan. Melalui hadis ini justru yang berhak, yang pantas disebut syirik adalah orang yang menuduh, kata Rasulullah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pernah dengar nggak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah pernah bercerita bahwa dulu di Bani Israel, ya, masa-masa sebelum kenabian Rasul, sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang utusan, sebagai Rasul, itu ada dua bersaudara kakak beradik yang memiliki sifat yang sangat kontras. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Apa kata Rasul? Yang ahli ibadah ini tentunya melihat saudaranya yang ahli maksiat kan ya nggak kuat juga, pasti ya nasihatin lah, dakwah, tapi caranya dakwah yang salah ini, jadi endingnya nggak bagus. Nah, ketika melihat saudaranya selalu maksiat, dia mengatakan aksir, ya, berhentilah kamu, berhenti, jangan maksiat terus deh. Nah, kemudian sekali, dua kali, tiga kali dinasihati, nggak ngerti-ngerti juga, ya kan, emosi, ya, marah. Cuman marahnya itu timbul kata menghakimi. Terakhir saudaranya ahli ibadah bilang kepada yang ahli maksiat, aksir, wallahi la yaghfirullah laka. La yaghfiru lakallah, demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aula yudkhilakallahu jannah, atau kalau tidak Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga, katanya. Ini kan menghakimi. Kalau masalah dia ahli maksiat nanti akhirnya dia bertobat, kita kan nggak tahu. Jangan kok demi Allah kamu nggak diampuni oleh Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran yang tidak diampuni Allah apa? Innallaha la yaghfiru liman yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Orang yang musyrik saja yang enggak diampuni. Tetapi walaki yaghfirullah liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni siapa saja kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Orang dosanya itu seabrek-abrek, ya. Tetapi kalau dikehendaki oleh Allah dia taubat. Kita ingat enggak orang yang membunuh 100 orang itu? Ya kan? Itu kan belum bertobat, belum melakukan amal soleh sama sekali, tapi akhirnya apa? Dalam hadis yang sangat panjang, hadis sahih, masuk surga. Malaikat Ridwan, malaikat Malik gontok-gontokan, ini ahli neraka, ini ahli surga. Karena apa? Ya karena niatnya baik. Makanya kata Rasulullah di dalam akhir-akhir riwayat ini, kemudian ketika keduanya sudah meninggal dunia, kemudian dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Tadi kan dikatakan yang satu yang ahli ibadah mengatakan demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah, atau kamu tidak dimasukkan Allah ke dalam surga. Ya, yang ahli maksiat juga tahu diri, dia jawab, ya, khallani wa rabbi abu istu alayya raqiba. Biarkan aku dengan Tuhanku. Maksudnya itu urusanku sama Allah, masalah dosa, ya kan? Abu istu alayya raqiba, apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Ya bahasa bebasnya gini, he kak, atau he dek, yang ahli kepada ahli ibadah, ya kak, udahlah biarkanlah, kalau urusan dosa itu urusanku dengan urusan Tuhanku. Apakah kamu diutus itu untuk jadi pengawas? Ya artinya kan kita ibadah ya ibadah, jangan ngawasin keburukan orang. Dakwah itu mengajak, bukan menghakimi, ya. Tapi kalau orang yang model dakwahnya itu menghakimi, jadi kita yang dicari itu apa kesalahannya, bukan kebaikannya. Harusnya kan diajak baik-baik, ya. Orang dakwah itu ada dua hal yang harus diketahui. Pertama adalah muhasabah. Seorang pendakwah itu kan bukan hanya seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus, tidak. Kita semua adalah pendakwah untuk diri kita, untuk keluarga dan lingkungan kita kan. Yang pertama muhasabah diri, ngerasa diri, ya. Oh, saya ini nggak pantas, ya, saya masih banyak dosa. Artinya kalau orang muhasabah kan nggak nyari kesalahan orang, tapi yang dicari adalah hasibu qabla an tuhasabu. Ini kita menghisab diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tawadhu, rendah hati.
Meskipun ahli ibadah biasa-biasa aja, nggak usah sok-sokan. Wah, saya nih calon surga nih, ahli ibadah. Kita kan nggak tahu apa ibadah kita diterima Allah atau tidak. Ya, jadi kita harus apa namanya? Kalau melihat orang bersalah, misalkan ya, kalau anak kecil bersalah, ya kita ngelos dada kita. Dia melakukan kesalahan masih anak-anak, kesempatan hidupnya masih panjang. Lah saya, ya kan, udah tua masih banyak salah, bagaimana lagi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu kok orang-orang dewasa melakukan kesalahan, kita muhasabah lagi. Bisa jadi dia melakukan kesalahan nggak tahu, maksudnya nggak tahu hukumnya kalau itu salah. Sementara saya melakukan kesalahan, saya udah tahu itu salah, tetapi saya langgar, kan gitu. Jadinya orang nggak jadi sombong, nggak jadi memandang buruk kepada orang lain, seperti itu. Nah, akhir cerita ketika sudah meninggal dunia, ini Allah berkata kepada yang ahli ibadah tadi, apa yang kamu ketahui tentangku? Jadi kalau masalah diampuni enggaknya urusan Allah kan? Apa kamu memiliki kemampuan untuk mengetahui segala apa yang ada dalam kekuasaanku? Ya masalah dimasukkan surga enggak itu kan urusan Allah. Artinya kita manusia tidak usah menghakimi orang lain deh. Seperti itu. Nah, singkat cerita, Allah memerintahkan kepada yang ahli neraka, pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Orang yang ahli maksiat tadi meninggal, belum tobat, belum melakukan amal soleh, disuruh masuk surga. Akan tetapi kata Allah memerintahkan kepada malaikat, kalau tadi yang ahli surga itu, yang ahli maksiat disuruh masuk surga, enggak nyuruh malaikat, pergi kamu masuk surga. Bahasa kasarnya seperti itu. Sementara yang ahli ibadah tadi, bawalah dia. Ya, maksudnya malaikat diperintah bawa dia, ibaratnya seret, masukkan ke dalam neraka kepada ahli ibadah. Nauzubillah, subhanallah. Karena caranya itu yang salah. Menghakimi ternyata meskipun kita ahli ibadah, ketika berdakwah menghakimi, yaitu akhirnya bisa jadi kan kita kan nggak tahu ibadah kita ini diterima oleh Allah atau enggak. Ya kalau ada syarat rukunnya yang kurang atau niat kita ini bukan karena Allah, kita ibadah tetapi untuk merendahkan orang lain, ya percuma. Kita ibadahnya memang ini luar biasa, siang malam jidat sampai hitam, ya kan, mata sampai cekung karena kurang tidur. Tetapi ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena untuk merasa paling hebat, kemudian untuk merendahkan yang lain. Ini salah besar. Ya, nauzubillah sama nauzubillah. Dan dalam berdakwah itu harus yang diketahui dua, isi daripada dakwah dan cara daripada dakwah. Isinya gimana? Kalau isi dakwah bebas, mau tentang akidah, mau tentang muamalah, tentang fikih, atau tentang akhlakul karimah, ya, tentang akhlak, ya. Kalau cara, lah ini cara. Caranya ya kita harus sesuaikan. Orang yang keimanannya masih tipis, ya udah dikasih yang enak-enak aja, jangan ditakut-takutin. Ya, Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah berdakwah di Yaman, kultur Madinah sama kultur Yaman kan beda. Apa pesan Rasul kepada Mu'adz? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dalam dakwahmu, jangan kamu persulit. Nyesuaiin, ya. Nyesuaiin bagaimana masyarakatnya, audien, ya, jamaahnya seperti apa. Kalau jamaahnya orang yang intelek-intelek semua, ya udahlah bahasanya yang udah potong kompas, begini kalau nggak begini keimanan udah kuat, ya udah. Ini dosa, ini segala macam. Tapi kalau bagi orang yang baru-baru, ya jangan ditakut-takutin gitu. Ya kan? Fariqu wala tunafiru.